Shalom warga kerajaan, apa kabar saudara pada hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini, di hari kita berpuasa ini, saya ingin membagikan sesuatu buat saudara untuk kita renungkan bersama-sama di hari kita berpuasa pada hari Kamis ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita datang berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Hari ini kami menikmati kasih setia, pertolongan Tuhan dan kekuatan yang baru. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih bisa menikmati kebaikan Tuhan. Satu hari lagi Tuhan percayakan kami menikmati semua ini Tuhan. Terlepas dari setiap persoalan yang kami hadapi, kami terus mau melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik dalam hidup kami. Keadaan bisa berubah, perasaan kami bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Engkau tetap baik dan Engkau selalu baik buat setiap kami. Terima kasih, kami buka hati buat kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami dengan roh hikmat dan pewahyuan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kemarin kita belajar dari hari Senin, kita sama-sama belajar tentang kebenaran yang memerdekakan setiap kita. Nah saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-8 itu adalah percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang pada saat itu mengikuti Dia, yang pada saat itu berkerumun, mereka ingin mendengarkan pengajaran dari Yesus. Dan hari ini kita akan melihat sama-sama apa yang membuat orang-orang pada saat itu, dan sebagian besar dari orang percaya mungkin hari-hari ini, atau mungkin saudara yang menyaksikan video ini, daily devotion setiap hari, ada banyak hal yang kita nggak bisa terima dan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Apa sih penyebabnya? Nah, sebelum kita membuka ayat yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ingin jelaskan dulu bahwa Yesus pada Yohanes pasal yang ke-8 itu berbicara kepada orang Israel, orang Yahudi pada saat itu, tentang kemerdekaan. Nah, kemarin kita sama-sama belajar bahwa orang Yahudi berkata bahwa kami ini tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kami bisa merdeka kalau kami tidak pernah menjadi hamba? Berarti mereka merasa bahwa mereka tidak diperhamba. Tetapi kita sama-sama belajar, Yesus berkata setiap orang yang melakukan dosa, mereka adalah hamba dosa. Nah, ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebenarnya dirinya adalah hamba dari banyak hal dalam kehidupan ini. Ada orang yang diperhamba dengan keinginan, ada orang yang diperhamba dengan emosi. Yang paling banyak adalah orang yang diperhamba dengan perasaan-perasaan rasa bersalah, perasaan-perasaan ingin diakui, perasaan-perasaan ingin mengejar sesuatu, seakan-akan kalau sesuatu tidak tercapai, maka nilai dirinya, harga dirinya itu turun. Nah, sebenarnya itu adalah sebuah keterikatan atau perhambaan, saudara. Karena di dalam Tuhan, saya dan saudara adalah pribadi yang sempurna. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ada gambar Allah dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu membuktikan apa-apa tentang keberhargaan diri kita. Kita hanya perlu melihat Yesus mati buat saudara. Itu adalah satu pembuktian bahwa saudara berharga. Saudara dikasihi, saudara diterima apa adanya. Dan lebih lagi, Dia tinggal di dalam kehidupan saudara. Dia tinggal dalam hati kita. Roh Kudus tinggal di dalam hati saya dan saudara. Itu adalah jaminan bahwa kita akan menerima keselamatan, kasih karunia Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Hari ini saudara, kita akan melihat dari ayat yang ke-42. Di sana Yesus berkata seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Perhatikan ayat 43. "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa-bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku." Nah, saudara, Yesus berkata begini, "Aku datang dari Bapa. Aku datang kepadamu." Pada saat itu buat orang Yahudi. "Aku datang kepadamu, aku datang dari Bapa. Aku membawa berita kebenaran dari Bapa. Tetapi kamu tidak bisa menerima. Kamu tidak mempercayai aku." Nah, apa yang membuat kamu tidak percaya? Ayat 43 berkata, "Karena kamu tidak menangkap firmanku." Kata menangkap itu, saudara, dalam bahasa Inggrisnya ada yang menggunakan kata hear, ada yang menggunakan kata accept atau menerima. Nah, saudara, kata ini punya pengertian begini. Kadangkala atau keseringan yang membuat kita tidak bisa menerima kebenaran dalam kehidupan kita adalah karena kita tidak mempercayai atau kita merasa apa yang firman Tuhan sampaikan buat kita
itu buat kita adalah sesuatu yang tidak cocok dengan kebenaran kita. Kita menolak semua itu karena kita rasa itu nggak make sense buat kita. Itu nggak relate dengan kita. Itu nggak relevan dengan kehidupan kita. Kita terbiasa hidup dengan cara pandang dunia. Makanya waktu firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni, waktu firman Tuhan mengajarkan kita untuk memberi, waktu firman Tuhan ajarkan kita untuk mengasihi orang yang menganiaya kita, buat kita itu nggak make sense. Karena apa? Karena kita terbiasa hidup dengan pola pikir atau cara pandang dunia yang selama ini ada dalam kehidupan kita dan sudah lumrah di dalam kehidupan masyarakat. Nah, saudara, apa yang lumrah, apa yang sudah biasa, jangan itu kita anggap sebagai kebenaran. Karena tidak semua yang biasa ada di dunia ini adalah sebuah kebenaran. Ada orang yang tinggal, yang terbiasa dengan melakukan pencurian, dengan melakukan pengkhianatan. Ada orang yang tumbuh besar dengan terbiasa dengan tindak-tindak kekerasan. Ada orang yang tumbuh besar dengan tindakan-tindakan kriminal. Tapi kebenaran firman Tuhan itu harus menjadi standar utama kita. Bahwa kita hidup bukan berdasarkan standar yang dunia berikan, tapi kita hidup berdasarkan standar firman Allah yang kita pelajari, yang kita ketahui. Nah, kadang yang membuat kita tidak bisa menerima firman Allah, yang membuat kita tidak bisa mengerti firman Tuhan, itu karena kita merasa apa yang kita dengarkan, apa yang kita terima dari firman Tuhan, itu sesuatu yang tidak relevan dengan kita. Kita merasa semua itu sudah tidak berlaku lagi, atau kita merasa, commonnya nggak begini. Harusnya nggak begini. Boleh kok kita main-main, ya cheating-cheating sedikit lah. Boleh kok kita main kompromi-kompromi sedikit. Tapi firman Tuhan datang buat saya dan saudara. Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita akan melakukan kebenaran firman Allah. Apa bukti bahwa kita berasal dari Allah? Apa bukti kalau kita adalah anak-anak kerajaan? Yaitu melakukan firman Allah. Melakukan kehendak Bapa di sorga. Sebagai raja di atas segala raja, kita melakukan kehendaknya. Nah, saudara, biar perenungan ini menjadi suatu hal yang menguatkan setiap kita, mari kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Lakukan kebenaran. Setiap kali firman Tuhan datang, jangan pakai knowledge kita. Tapi mari kita lihat, hear the voice of God, hear the word of God. Kita dengarkan kebenaran firman Tuhan dan terima itu sebagai kebenaran. Firman Tuhan datang untuk menegur kita. Firman Tuhan datang untuk mengubahkan kita. Firman Tuhan datang untuk membangkitkan kita. Firman Tuhan datang untuk mengubahkan kita. Jangan biarkan kita mencocokkan diri kita dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi biarkan firman Tuhan itu datang dalam kehidupan kita dan mengubahkan kehidupan kita. Jangan pakai cara pandang kita, karena manusia itu selalu salah, saudara. Kita terbatas, tapi firman Allah itu sempurna, mengubahkan kehidupan manusia. Kita nggak bisa mengubahkan kehidupan orang lain. Kita nggak bisa merubah orang lain. Tapi firman Allah sanggup merubah kehidupan kita. Dan dia juga sanggup pakai kehidupan kita untuk mengubahkan pribadi orang lain. Tentunya oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus pakai kita untuk kita bisa jadi berkat dan menginspirasi orang lain. Sehingga mereka akhirnya berubah. Mereka menemukan jati dirinya di dalam Tuhan. Mereka mengenal Tuhan. Nah, saya senang untuk sharing ini buat saudara. Di hari kita berpuasa ini, saya berdoa biar setiap doa dan pergumulan kita, apa yang kita bawa hari ini dalam doa puasa, yakinlah dan percaya bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu yang terbaik, tepat pada waktunya buat setiap kita. Tuhan memberkati saudara. God bless you all.